kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini bisa datang ke hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, diingatkan sekali lagi bahwa Engkau melayakan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan bahkan ada kesempatan Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kerendahan hati untuk taat dengar-dengaran terhadap firman yang sebentar akan kami dengar bersama ya Tuhan. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan segala keterbatasan kami. Mampukan hamba-Mu untuk boleh mengajar kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ngantuk pagi ini? Enggak ya, kita semoga semangat untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 12. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 9 saja Bapak Ibu Saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 saja. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, jika sudah ketemu, mari kita baca sama-sama ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, Abram dipanggil Allah. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, dan anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini panggilan dan pergumulan Abraham. Bapak Ibu Saudara, katanya hidup yang spesial itu adalah hidup yang dijalani sesuai dengan panggilan jiwa. Ya. Setiap orang punya cita-cita, punya keinginan, punya kerinduan, punya passion, punya panggilan jiwanya. Saya mau jadi ABCDE, saya ingin seperti ini, saya ingin menjalani hidup yang dengan segala apa yang dapat kita pikirkan. Seringkali kita juga merasa terkagum-kagum atau mungkin iri dengan orang-orang yang bisa menjalani panggilan hidupnya. Wah, kamu menjalani hidup seperti apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan dari dulu. Seolah-olah itu hidup yang terbaik yang bisa dijalani oleh seseorang. Hidup yang spesial itu hidup yang sesuai dengan panggilan jiwa seseorang. Tapi, seberapa banyak dari kita yang seperti itu? Seberapa banyak dari kita yang hari ini menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan dari hati kita sejak muda dulu mungkin. Seberapa banyak dari kita menjalani hidup yang sesuai dengan
panggilan kita. Bukankah hidup kita ini adalah respon tiada henti terhadap perubahan-perubahan? Lah nggak bisa itu, bisanya ini, ya udah ini aja. Ya nggak ada kerjaan itu, adanya kerjaan ini, ya udah ini aja. Bukankah hidup kita ini adalah rangkaian adaptasi terhadap hal yang baru? Boro-boro mikirin panggilan jiwa, yang penting hidup tetap berjalan. Pada akhirnya mungkin sebagian dari kita menjalani hidup yang ya tidak spesial jika dilihat hanya bagaimana kita menjalani panggilan jiwa kita atau tidak. Nah, bagaimana kita melihat hidup ini Bapak Ibu Saudara? Kita melihat kehidupan Abram. Abram itu orang yang spesial di Alkitab. Dia orang yang dirujuk penulis Ibrani ketika dia ngomongin tentang iman. Ya, bahkan kita mengenal Abram sebagai bapak orang beriman. Kita selalu ingat kalau ngomongin iman, ya tidak lain dan tidak bukan, kita akan merujuk kepada Abraham, ya. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 di situ dituliskan, karena iman Abraham begini-begini dan seterusnya. Menjadi acuan bagaimana cara hidup beriman. Dan kita semua juga selalu melihat kepada Abram tiap kali kita ingin belajar tentang bagaimana iman, bagaimana taat kepada panggilan Tuhan dan lain sebagainya. Abram spesial dalam hal itu. Abram juga spesial karena dia menjadi cikal bakal umat pilihan Allah, ya. Israel yang besar itu, yang pada masanya ditakuti oleh semua bangsa, ya, yang kemudian hadir di dunia dengan drama yang begitu menarik dalam kisah hidup Abram, ya. Sudah tua, sangat tua sekali, sudah mustahil punya anak, Tuhan kasih anak cuma satu, begitu. Itu pun juga banyak dramanya, nanti cucunya 2 berantem, nanti punya cicit lagi, berantem lagi, dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya jadi umat yang besar. Umatnya anak itu keturunannya diperbudak di Mesir, terus keluar juga dengan satu peristiwa, berbagai macam peristiwa yang sangat dramatis. Dan lebih lanjut lagi, umat Israel, satu bangsa itu menjadi cikal bakal Israel secara global, umat pilihan secara global, dan bahkan kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan di perjanjian yang baru ini, berangkat dari kehidupan satu orang tua bernama Abram. Seberapa dari kita yang hidupnya kayak begitu Bapak Ibu Saudara, yang spesial itu, yang bisa membentuk satu sejarah yang besar di tengah dunia ini, bahkan bersama dengan Tuhan. Nggak ada kan? Kayaknya kita jalan hidup ya udah jalan biasa aja begitu, ya. Abram juga punya panggilan yang spesial tadi yang kita baca, ya. Pergi dari negerimu, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Wah, ini kan luar biasa, ya. Dipanggil jadi hamba Tuhan bagi beberapa orang merupakan hal yang spesial, tetapi banyak orang juga yang mengalami hal itu, ya. Dipanggil jadi guru, spesial, tapi banyak orang yang mengalami hal itu. Tapi dipanggil untuk jadi satu bangsa baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu tidak terjadi pada semua orang, ya. Kita mewarisi warga negara, kebangsaan, suku dari orang tua kita. Tapi Abram Tuhan panggil untuk kemudian jadi satu bangsa tersendiri yang sebelumnya gak pernah ada. Wah, betapa spesialnya hidup Abram ini, ya. Pergi dari negerimu, itu satu panggilan yang, satu pilihan hidup, panggilan hidup yang unik pada masa itu. Karena di masa itu orang cenderung hidup bersama. Ya, keluarga-keluarga hidup bersama, makin banyak, makin besar gitu. Untuk membentuk klan atau membentuk satu bangsa yang besar, membentuk kelompok. Semakin besar kelompok semakin kuat, karena pada masa itu satu kelompok antar kelompok lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain itu akan perang, mempertahankan wilayah kekuasaan, mempertahankan harta dan lain sebagainya. Maka orang akan cenderung
kumpul terus sama keluarga, sama keturunan, anak cucu harus makin banyak, tambah budak, tambah harta, tambah keturunan gitu ngumpul ya. Abraham disuruh pergi sama Tuhan. Satu panggilan yang berbeda dari orang di zamannya. Dan lebih spesial lagi Tuhan bilang, pergi kemana? Ke sebuah tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tujuan di awalnya enggak jelas. Bapak Ibu Saudara, kalau dari awal udah enggak jelas, kita mesti hati-hati gitu ya. Nah ini yang terjadi dengan Abram begitu. Pergi dari negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan, kata Tuhan. Dan yang lebih spesial lagi responnya Abraham. Di ayat 4 ya. Lalu berpikirlah Abraham. Tidak Bapak Ibu. Lalu pergilah Abram. Sudah disuruh untuk menjalani hidup yang berbeda dari masyarakat biasanya, ke sebuah tempat yang belum jelas kemana. Dan Abram punya respon juga yang geleng-geleng ya, di luar nalar manusia. Kok mau gitu. Lalu pergilah Abram mengikuti apa yang Tuhan mau. Ini yang membuat kita kemudian melihat Abram sebagai sosok yang spesial. Dari panggilannya, dari jalan hidupnya, dari bagaimana ia memenuhi panggilan Tuhan. Sampai kemudian kita memberikan gelar Bapa orang beriman kepada Abram. Panggilan Abram dan Abram sendiri itu spesial. Ia dipanggil untuk sebuah jalan hidup yang spesial, berbeda dari biasanya. Namun sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara, Abram tetap menjalani panggilan itu ternyata dengan jalan yang biasa. Kalau panggilannya spesial, namun Abram menjalaninya dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya tampak normal. Perhatikan ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berjalan ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Abram bawa istri, ya waktu itu belum punya anak. Beberapa mengatakan bahwa ini respon masuk akal dari Abram ketika Tuhan bilang pergilah dari negerimu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Maka respon masuk akal yang ada di benak Abram adalah oke, saya bawa istri saya. Karena bagaimana saya bisa jadi bangsa yang besar kalau saya tidak berketurunan, gitu ya. Jadi dia bawa istrinya. Masuk akal ya, pilihan yang masuk akal. Dia bawa Lot, ya mungkin itu ponakan yang membantu dia. Karena kalau kita lihat kisah-kisah Abraham berikutnya, kita bisa mendapati bahwa ya Lot sama Abram kayaknya punya harta bersama gitu ya. Harta gono gini, atau mungkin saling bekerja sama sebagai paman dengan keponakan gitu ya. Dia membawa harta benda yang didapatnya selama di Haran. Ya, jadi Abram tidak pergi luntang-lantung tangan kosong. Beberapa ahli mengatakan bahwa Abram itu tidak pergi sebagai pengembara, tetapi dia pergi sebagai sheikh, ya. Orang-orang kaya Timur Tengah, sultan-sultan Timur Tengah gitu, yang pergi bawa rombongan, bawa harta. Dikatakan juga Abram pergi bersama dengan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Ya. Mungkin punya budak yang banyak, punya karyawan yang banyak, punya pengikut setia. Kalau kita membaca Kejadian 14 ayat 14, intip sedikit Bapak Ibu Saudara, itu judulnya Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Abram punya 300 sekian orang yang terlatih perang, bisa mengalahkan raja-raja yang udah eksis di daerah timur sana, di sekitar Kanaan. Ini perhitungan yang matang Bapak Ibu Saudara ya, perhitungan yang matang. Bawa istri, karena nanti Tuhan bilang gue jadi bangsa yang besar. Bawa Lot, kayaknya anak ini pinter nih buat ngurus harta. Bawa budak, bawa karyawan-karyawan gue biar bisa tetap menjalankan bisnis di sana, bawa orang-orang yang pinter perang, supaya kalau di jalan ada gangguan, ada backing, ada yang bisa nolong saya.
perhitungan yang masuk akal. Dan kemudian Abram memilih Kanaan. Ya, walaupun Tuhan bilang pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, tetapi Abram secara sadar memilih Kanaan. Di ayat 5 tadi ya, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Sebuah tanah yang apa kata Alkitab? Berlimpah susu dan madunya. Pergi ke tempat yang kita terjamin hidup di sana, Bapak Ibu Saudara. Itu kan perhitungan matang ya. Katanya tanah Kanaan itu salah satu daerah yang subur di wilayah Timur Tengah. Ya, jadi Abraham pilih ke sana supaya enggak dalam tanda kutip ya mati konyol di tengah iklim gurun di Timur Tengah sana. Dia pilih daerah yang subur. Kalau kita lihat kisah perseteruan antara gembalanya Abraham dengan gembala-gembala Lot ya. Pada bagian-bagian berikutnya itu kan ditunjukkan ada lembah yang subur, ada rumput di sana, ada air di sana. Ya, itu pilihan Abraham. Abraham memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan yang spesial itu dalam dirinya, tapi dia memenuhinya dengan perhitungan-perhitungan yang biasa, yang normal, yang wajar untuk dilakukan. Abraham tidak kemudian pergi sebagai perantau yang enggak punya perhitungan, Bapak Ibu Saudara. Abraham pergi dengan perhitungan matang, dengan rencana matang, dengan pemikiran selayaknya orang-orang pada umumnya. Walaupun dia adalah seorang yang spesial dengan panggilan yang spesial. Ada cara-cara dan hal-hal yang umum yang ditempuh Abram untuk memenuhi panggilannya yang spesial itu. Tetapi tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara ya. Di bagian-bagian berikutnya kita melihat Abram itu, saya minjam istilah yang pernah disampaikan Pendeta Benyamin kepada kita sekitar tahun 2008 atau 2009 lalu ya. Membangun iklim rohani. Ketika Abram sampai di tanah Kanaan, apa yang dilakukan? Abram berjalan melalui negeri itu, ayat 6, dan sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dalam perantauan, dalam memenuhi panggilannya yang spesial itu, sekalipun dengan taktik, dengan cara, dengan rencana-rencana yang sederhana, yang wajar dilakukan oleh orang-orang yang sedang mempersiapkan sesuatu di depan, Abraham membangun iklim rohani. Ia tiba di pohon tarbantin katanya. Ini bukan satu informasi yang random ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat pohon di perjanjian lama itu selalu mengingatkan orang Israel kepada Taman Eden, di mana manusia dan Allah itu berjalan-jalan di taman yang sejuk. Ya, walaupun ada peristiwa yang sangat disesalkan ketika mereka berdosa begitu ya, tetapi ketika ada pohon itu, tinggal di bawah pohon, bernaung di bawah pohon, itu menjadi ingat-ingatan orang-orang Israel bahwa ada satu peristiwa, ada satu masa di mana Tuhan dan manusia itu berada dalam tempat yang sama. Dan ini pula yang dirindukan muncul di penulis kitab Kejadian. Ketika Abram memilih untuk diam di bawah pohon tarbantin itu, ya mungkin di sekitar situ ada oase, banyak pohon-pohon gitu Bapak Ibu Saudara ya. Itu penulis sedang ingin membuat orang-orang yang pembacanya untuk ingat lagi bahwa ada satu masa di mana Tuhan dan Allah itu hidup bersama. Ini iklim rohani yang sedang
dibangun oleh Abram. Dia ingin berada di sebuah tempat yang mengingatkan bagaimana manusia dan Allah itu hidup bersama. Ia bangun mezbah, tempat untuk kasih persembahan pada masa itu, tempat untuk sembahyang dikhususkan, tempat untuk berdoa kepada Allah, untuk memanggil nama Allah di sana. Dia bikin satu ekosistem rohani yang baik di tempat baru yang dia pilih itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam Abraham memenuhi panggilannya yang spesial, dengan strategi-strategi yang wajar untuk memenuhi panggilan itu, Abraham tetap berusaha untuk kemudian membangun satu lingkungan rohani yang baik, membangun satu iklim rohani yang baik bagi kehidupannya dan keluarganya. Pada akhirnya kita juga melihat Abraham terus-menerus mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan berbicara kepada Abraham. Mungkin apa yang dirindukan untuk seperti Taman Eden, Allah dan manusia bersama, itu kemudian terjadi ya dalam hidup Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pemahaman kita tentang hidup dan kisah Abraham, kita melihat pada akhirnya Abraham tidak sekadar mengikuti panggilan Allah atau berstrategi untuk memastikan panggilan itu terwujud. Panggilan yang spesial itu terwujud dengan strategi-strategi yang wajar dilakukan oleh orang-orang. Enggak sampai di situ, tetapi kita melihat Abraham sebenarnya masuk ke dalam suatu hidup bersama dengan Allah. Toh pada akhirnya, setelah meninggalkan Haran, Abraham memang hidup bersama dengan Allah. Allah ngomong ke dia, dia minta, Allah ngomong, dia berdoa, dia ragu, Tuhan kasih jawaban, dan lain sebagainya. Dia salah, Tuhan ampuni, dan lain sebagainya. Abraham hidup bersama dengan Allah. Plus juga bagaimana tadi dia mengusahakan satu ekosistem rohani yang baik bersama dengan Tuhan di tanah yang baru dia datangi di Kanaan itu. Pada akhirnya orang-orang Kristen dari dulu di kitab Ibrani sampai kita hari ini tidak mengenal Abraham sebagai seorang perantau yang sukses. Sama sekali bukan itu yang kita kenal dari Abraham, bukan. Tetapi yang kita kenal dari Abraham, yang kita senangi dari Abraham, yang kita pelajari, yang kita ingat dari Abraham adalah bagaimana ia adalah orang yang taat pada panggilan Tuhan, yang hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun dengan cara-cara yang wajar, strategi-strategi yang wajar. Abraham juga pernah salah pilih, kalau Bapak Ibu baca perikop berikutnya ya, dia bilang ini bukan istriku, ini adikku, supaya hidupnya aman. Punya strategi-strategi yang salah juga, salah menentukan pilihan hidup. Waktu Sarah bilang, wah kita gak bakal punya anak, kamu cari istri yang lain gitu ya. Dia kasih Ketura, nih ada budakku, ambil aja jadi istrimu supaya kita punya anak. Itu juga sebuah pilihan yang salah dalam diri Abraham ya. Tapi kita tidak mengenal Abraham dari apa yang secara fisik atau secara sosial dia lakukan. Kita mengenal Abraham sebagai orang yang hidup menuruti kehendak Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Pendek kata, kita mengenal Abraham secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga mau mengatakan bahwa apa yang menjadi panggilan buat Abraham, sebenarnya itu juga merupakan panggilan buat kita. Panggilan yang spesial buat Abraham itu adalah panggilan yang spesial juga buat kita. Tinggalkan VTI, berkelana ke daerah yang lain. Apakah begitu? Apakah berarti semua orang harus jadi perantau, meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian bikin strategi bagaimana gua survive di perantauan? Baru bisa dibilang, wah orang-orang yang spesial. Bagaimana orang-orang yang hidup, yang lahir, hidup, mati di tanah yang
sama anak-anak Tarsi yang dari TK sampai SMA di Tarsi. Apakah tidak menjalani hidup yang spesial? Dari mana kita bisa bilang bahwa kita punya panggilan yang sama spesialnya dengan panggilan Abram? Sementara kita tidak menjalani hidup seperti Abram. Kita tidak dipanggil untuk menjadi satu bangsa yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Kita hanya meneruskan marga orang tua, suku orang tua. Dari mana kita melihat bahwa hidup kita ini sebagai hidup yang spesial? Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab di Lukas. Lukas 14 ayat 26. Ini Tuhan yang ngomong ya. Lukas 14 ayat 26. Bacakan sama-sama 1, 2, 3. Ya, ini satu perkataan Tuhan Yesus yang kontroversial ya. Seolah-olah Tuhan bilang untuk membenci keluarga. Tetapi sebenarnya ini merupakan bentuk hiperbola yang Tuhan sampaikan ya. Satu nasihat yang disampaikan secara berlebihan. Kayak ibu-ibu kalau marahin anaknya, es terus, padahal baru sekali minum es. Berlebihan begitu. Satu kalimat yang disampaikan secara hiperbola yang Tuhan mau mengatakan bahwa ada yang lebih penting, yaitu menjadi muridku. Ada yang lebih penting dari hal yang kita anggap penting. Ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak. Sekalipun itu memang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu untuk menjadi muridku. Sekalipun mungkin ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, keluarga, pekerjaan, segala macam, itu adalah hal yang penting, hal yang normal, hal yang wajar terjadi dalam hidup kita, tetapi ada sesuatu realitas yang lebih penting, kata Tuhan Yesus, yaitu apa? Menjadi muridku. Kalau segala hal yang wajar dalam dunia lebih besar dari menjadi murid Tuhan, itu hidup yang gak benar. Tuhan bilang segala hal yang wajar terjadi dalam hidup, segala hal yang bisa kamu usahakan dalam hidup, itu tidak lebih penting dari menjadi muridku. Ini mengingatkan kembali lagi kepada panggilan Abraham. Ya, seolah-olah ya keluarga di Haran itu enggak lebih penting dari mengikuti panggilan Tuhan. Membangun hidup di tanah kelahiran tidak lebih penting daripada menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya hidup ya, yang kita bangun dari dulu, yang kita usahakan, yang anak-anak kita sedang usahakan saat ini lewat pendidikan mereka, atau yang sudah kita nikmati sebagai orang tua yang sudah sukses, punya rumah, harta, cucu yang menggemaskan. Kita punya hidup yang kita kejar, kita sedang usahakan, kita sudah nikmati, dan lain sebagainya. Itu semua mungkin hal yang wajar untuk kita raih. Hal yang penting untuk kita raih. Tidak boleh ada orang yang enggak ngoyo dalam mengejar hidup, malas-malesan dalam mengejar hidup, itu tidak boleh, itu enggak benar. Tetapi ada hal yang lebih penting, ada realitas juga yang harus dikejar dalam hidup kita. Sebagaimana kita mengenal Abram bukan sebagai perantau yang sukses, walaupun dia sukses. Kita juga rindu jadi orang yang tidak cuma sukses dalam hidup yang kita usahakan. Kita mengenal Abram sebagai orang yang dalam tanda kutip ya, sukses dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Sebenarnya kita pun dipanggil untuk hidup bersama dengan Tuhan.
Sama kayak Abraham dipanggil untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kita tuh diibaratkan domba yang mendengar suara Gembala Agung kita, Tuhan Yesus. Kita gereja, udah sering dengar ya, gereja itu adalah eklesia. Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa untuk hidup dalam kekudusan Allah. Kita mengenal Allah kita sebagai Immanuel, Tuhan beserta manusia. Kita mengenal Allah kita bukan sebagai Allah yang terpisah dari manusia. Kita mengenal Allah kita sebagai Allah yang hidup bersama dengan manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam jangka waktu tertentu, 33 tahun sekian, bersama dengan manusia. Ikut lapar, ikut ngantuk dengan murid-muridnya, ikut nangis waktu menghadapi pergumulan hidup. Sama kayak kita, lapar, ngantuk, nangis juga dalam menghadapi pergumulan hidup. Bahkan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus dalam setiap hati kita, masing-masing orang, untuk hidup bersama dengan kita. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita berbagi panggilan dengan Abraham untuk hidup bersama dengan Allah. Untuk hidup bersama dengan Allah. Namun hidup bersama dengan Allah itu tidak diekspresikan tidak diekspresikan dengan pilihan hidup yang kemudian memisahkan diri dari dunia. Mungkin sebagian ada yang seperti itu ya, sebagian ada yang seperti itu. Para biarawan, biarawati itu kemudian secara khusus Tuhan panggil mereka untuk menjadi terpisah dengan dunia. Para hamba Tuhan walaupun tidak se ekstrim para biarawan, biarawati, tetapi juga punya semangat yang sama, memisahkan diri dari dunia dan lain sebagainya untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Kita jemaat biasa menjalani panggilan untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam kebiasaan hidup kita. Dalam keseharian hidup kita, dalam hal-hal normal yang saat ini sedang kita lakukan, kita kerjakan, kita usahakan. Dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, relasi-relasi dengan semua orang, itu adalah bagian dari hidup bersama dengan Tuhan. Sama seperti Abraham, tidak sekadar jadi perantau, tetapi jadi orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak sekadar jadi karyawan, tidak sekadar jadi guru, tidak sekadar jadi murid, tidak sekadar jadi tante, om, ponakan, orang tua, kakek, nenek, cucu, pemilik usaha, dan lain sebagainya. Kita tidak sekadar menjalani hidup yang normal saat ini, tetapi lebih dari itu, kita sedang menjalani hidup bersama dengan Allah, berbarengan dengan hidup normal yang saat ini sedang kita jalani. Pada akhirnya kita melihat bahwa hidup kita sepenuhnya adalah hidup rohani bersama dengan Allah. Sekalipun apa yang kita jalani tidak terlihat secara langsung berkaitan dengan hal-hal rohani. Dalam pekerjaan mungkin nggak ada hubungannya antara mesin bubut sama rohani. Nggak kelihatan hubungannya. Tetapi sesungguhnya apa yang sedang kita jalani hari ini, senormal apapun itu merupakan bagian dari kehidupan kita bersama dengan Allah. Maka tidak ada pemisahan antara hidup sekuler, hidup rohani. Kita semua hidup sebagai entitas rohani yang sedang menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara. Seringkali sebagai orang Kristen kita suka ini ya, aduh kerohanian gue belum baik, enggak sebaik dia. Kita memilah-milah, ada orang yang lebih rohani, ada orang yang lebih tidak rohani. Kita kemudian memaklumi, aduh gue mah belum apa-apa. Pikir pemahaman seperti itu tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang terus mengejar kerohanian secara aktif.
Bagaimana Abram juga membangun iklim rohani di perantauannya, di tempat yang baru. Dengan apa? Bikin mesbah, dengan sengaja pilih di pohon tarbatin supaya ingat-ingat Taman Eden. Kita pun harus membangun iklim rohani di dalam hidup kita. Itulah kenapa kemudian kita selalu dihimbau, didorong untuk saat teduh secara pribadi. Punya kehidupan rohani yang baik, untuk melayani, untuk tidak meninggalkan persekutuan dengan orang percaya, sekalipun mungkin persekutuan itu ada banyak sebel-sebelnya sesama orang Kristen. Kita selalu diharapkan, selalu didorong untuk mengusahakan iklim rohani dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita melihat hidup ini sudah sebagai sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan, atau kita masih pilih-pilih? Gue lagi di pabrik, nggak ada Tuhan. Gue lagi di mana? Oh Tuhan nanti hari Minggu aja, atau nanti di rumah aja. Sepanjang hidup kita hidup bersama dengan Tuhan. Ingat Allah kita Immanuel, ingat kita gereja yang dipanggil dari dosa untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ingat ada Roh Kudus di dalam hati kita. Sepanjang hidup kita tidak pernah tidak hidup bersama dengan Tuhan. Maka ciptakan iklim rohani dimanapun, bersama dengan siapapun, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Hari Jumat lalu, saya sama Bu Meti pergi ke satu tempat untuk mempersiapkan beli beberapa hal yang diperlukan ya. Di mobil nyalakan tip, keluarnya lagu rohani. Secara otomatis, ternyata di tape-nya itu sudah ada CD lagu rohani. Langsung berasa beda gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, langsung berasa beda gitu. Lalu Seri juga ada di mobil itu, dia bilang, aduh ini inget Pak Ben gitu ya. Ada iklim yang berbeda ketika muncul lagu rohani di mobil itu ya. Ya itu kemudian jadi, ntar gue buat khotbah deh. Ya, hamba Tuhan tuh kalau ada kisah apa gitu pasti langsung diingat-ingat buat jadi khotbah gitu. Ada iklim rohani yang tercipta. Nah Bapak Ibu Saudara, lakukan hal-hal seperti itu. Dengar lagu rohani di rumah, atau beberapa yang suka pasang-pasang lukisan Tuhan Yesus, makan bersama dengan 12 murid gitu ya. Ya makanlah, penting, kasih di ruang makan gitu ya. Atau Tuhan disalib dimanapun, pakai beli anting, beli kalung, ya cari yang ada salibnya, gitu-gitu ya. Itu hal-hal yang sederhana kayaknya, tapi menolong kita untuk membangun iklim rohani di dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, ya jangan lupa berdoa sebelum makan, gitu, supaya kita ingat bahwa itu juga merupakan hidup bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampaknya mungkin dekoratif, tampaknya mungkin hal-hal yang tampak remeh seperti itu, tetapi sebenarnya menolong kita untuk selalu membangun iklim rohani di dalam hidup kita. Tapi juga perlu dilanjutkan dengan hal-hal yang sifatnya lebih serius, memiliki waktu dengan sengaja untuk saat teduh, memberikan diri untuk belajar hal-hal baru dalam kekristenan, baca buku, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang bagi beberapa orang suka dikritik, ngapain baca Alkitab aja nggak dilakukan. Lakukan saja, itu merupakan usaha untuk membangun iklim rohani dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Ketika ekosistem rohani itu semakin kuat dalam hidup kita sehari-hari, saya pikir itu akan menolong kita untuk tidak hidup sama dengan dunia. Akhirnya kita jadi orang-orang yang spesial menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat, mari kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjalani hidup bersama dengan Allah, berbarengan dengan apa saja yang sedang kita jalani saat ini. Hidup bersama dengan Allah adalah suatu realitas yang tidak kalah pentingnya dengan apapun yang saat ini hal penting kita kejar di dalam hidup ini. Salah satu ekspresi
dari kesadaran akan hidup bersama dengan Allah itu adalah berusaha untuk terus-menerus membangun iklim rohani yang baik di dalam hidup dan keseharian kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, menolong kita dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup bersama dengan Engkau. Dalam setiap hal yang saat ini menjadi tanggung jawab, menjadi impian, menjadi pekerjaan, menjadi usaha kami, menjadi keseharian kami, itu adalah saat yang sama di mana kami sedang menjalani hidup bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan untuk kami selalu mengingat hal ini. Tolong kami juga untuk berusaha untuk mewujudkan satu iklim rohani yang nyata di dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami yakin dan percaya Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami dan terus menggema dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.